Kam. Ayo. Cok rame ayo nih. Oh, tak. Apa? Tak, aku bayar. Bayar aku. Iki lo gak bayar kalau meneng. Sik, sabar, sabar. Wis yo. Sik dibagi sik iki dibagi sik. Oh, kagak geser anjing. Iki pembukaan aku. Iki sapa? Fungsi penjualan. Ini nggak salah, Bin. Bin ini over the counter sales iki gitu ta. Kalau penjelasan nih ta. Hah? Iki lho. Sing iki lho bab iki lho. Sing slide iki lho, Kak. Penjelasannya yo. Enggak. Terus baru iki sapa? Sekarang. Ya wis ayo. Ayo wis aku pembukaan baru iki. Terus iki sapa? Iki tak tembak langsung yo. Yuk, Ya aku iki Irvin. Aku papat lima wes, lihat papat lima. Kita. Ya, sampai next sih. Iki ambek iki. Ya, Terus iki Mas Arnold. Iki Mas Irfan. Iki Mas Arnold yo. Aku sing ndi, Mas? Slide 6 dah aku. Sik. Iki lah Irvin. Iki sapa? Aku ae. Oh sampean. Iki sapa? Jurnal umum iki. Siki Mas Irfan ae wis. Siki bareng ngono. Iki aku ae iki bareng ini. Tet bolune iki aku. Terus mbakno wis mari penutupan. slide holune ku penjelasannya mau ono telu. Ya. Enggak ojo lali. Ono ono sik. Ono telu iki ono piro cuk iki ono wis 56 itu. Itu. Cuk, sing dijelasno mek telu to ah. Ya, Sumpah, sisane ya apa? wis gak apa-apa. Ya apa? Oh, babi. Saya wis. Saya sembarang wis. Ayo, mulai. Ayo, si Rolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 tentang bab sistem akuntansi penerimaan. Ulang-ulang cuk, bab 13 yo. Enggak. Ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan dari bab 13 tentang sistem akuntansi penerimaan kas yang beranggotakan yang pertama Ebit yang pertama saya sendiri Bagas Adi Pratama dengan nomor NPM akhir 106. Dengan saya Muhammad Irfan Fani Al Hasib dengan MPM akhir 121. Dengan saya Arnold Kiani Ardianta Haji dengan NPM akhir 344. Dengan saya Muhammad Irfan NPM 051. Dan mungkin teman kita sendiri yang tidak bisa ikut presentasi. Oke, selanjutnya ada over the counter sales
tentang sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama ada over the counter sales. Dalam penjualan tunai ini, pembeli yang datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli melakukan pembayaran ke kasir dan kemudian menerima barang yang dibeli. Lalu yang kedua ada COD sales, adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan, angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari penjualan. Lalu yang ketiga ada sabar. Enggak kata orang. Yang ketiga ada kredit. Cara sales, sebenarnya kartu kredit bukan merupakan suatu tipe penjualan, namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan saran penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sistem fungsi yang terkait. Ada 5, fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Yang dimana fungsi penjualan, transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga pokok ke fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Dan yang ketiga ada fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Selanjutnya ada fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah bayar harganya kepada pembeli. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi, yang dimana fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Next. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Ada 7. Yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga ada jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat ada nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima ada kuantitas produk yang dijual. Yang keenam ada nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir ada otorisasi pejabat yang berwenang. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dokumen yang digunakan ada 7, yaitu yang pertama, faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai yaitu dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, ada pita register kas. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. Yang ketiga,
credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit. Yang keempat, bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Yang kelima, faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Yang keenam, bukti sektor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyerahan kas ke bank. Dan yang terakhir, rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan di sini berfungsi sebagai fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Lalu yang kedua ada jurnal penerimaan kas yang berfungsi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. Lalu ada jurnal umum, ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Lalu ada kartu persediaan, digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Yang terakhir ada kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di dalam gudang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama ada prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyerahan kas ke bank, prosedur pencatatan terima kas, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Yang pertama ada prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Yang kedua ada prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengembalian barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Lalu yang terakhir ada prosedur penyerahan barang. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.